Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat? Masih kuat sampai jam 2 ini? Masih bisa? Oke, diamin dulu anak-anaknya biar enggak terbagi konsentrasi kita. Sebelum kita mulai, biar tidak ada yang bertanya-tanya kenapa kok lama sekali, susunan acaranya. Ya, biar semuanya bisa paham. Yang pertama, mungkin kita refresh sambil tersenyum sedikit supaya tidak ngantuk. Yang kedua, mendengarkan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama, Habib Husain bin Utsman Al-Hamid, Ketua Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makassar. Dan setelah itu, setelah didapat ilmu, kita pun sedikit bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, sedikit hiburan yang begitu besarnya pahala yang akan kita dapatkan daripada hiburan ini. Sepakat? Bu, perhatikan di sini, Bu. Ada yang ngobrol satu dengan yang lain. Habib doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ya Allah, Bu, ini ada suami-suami, amin. Habib nggak tanggung jawab, ada CCTV. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Bau. Kata Nabi, orang yang paling merugi ketika dia mendengarkan namaku disebut di dekatnya, lalu dia tidak menjawab dengan mengucapkan salam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim, para ulama, para guru-guru kita, para orang tua kita, para habaib, anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kepada Bapak Imam Masjid Ustadz Haji Slamet Ismail, Ustadz Haji Imam Yahdi, dan Ketua Pembina Haji Henry Harhab, doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan yang selanjutnya Ketua Takmir Haji Dede Kurniadi, Ketua Yayasan Haji
Haji Laila SE, doakan juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan yang paling tercinta untuk saya dan kita semua, guru kita yang pertama Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Shihab, sahibul majlis, pimpinan majlis Rasulullah Kota Batam. Dan yang selanjutnya sahabat saya yang sudah hampir 2-3 bulan ini saya keluar dengan beliau sampai tidak pulang-pulang, cuman karena hanya ingin bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Al-Habib Husain bin Utsman Al-Hamid, doakan kepada beliau-beliau guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangan-perjuangan dakwanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan salam terkhusus dari hati yang paling dalam saya hadiahkan kepada seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Angkat tangan semuanya, ayo kita minta kepada Allah, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang masih sulit urusan-urusan dunia, urusan rizki, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Allah berikan rizki yang halal berkah. Dan yang masih sulit jodoh, mudah-mudahan keluar dari sini Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh soleha. Amin. Kalau yang itu daripada yang lain, enggak anak muda, enggak anak-anak, enggak orang tua. Amin. Masya Allah. Walhamdulillah, malam ini kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, yang mana kita hadir di sini untuk memperingati Isra wal Mi'raj dan sekaligus majelis rutinan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kota Batam. Dan hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan karena iman dan cintanya kita kepada Dia. Siapa Dia? Dia adalah manusia agung yang diagungkan Allah yang Maha Agung. Dialah manusia suci yang disucikan Allah yang Maha Suci. Dialah manusia mulia yang dimuliakan Allah yang Maha Mulia. Siapa Dia? Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa peristiwa besar yang telah beliau lalui, dan ini adalah hadiah terbesar dari Allah kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk proses Isra wal Mi'raj insyaallah nanti akan disampaikan. Insyaallah ilmu daripada Isra Mi'raj ini nanti akan disampaikan oleh penceramah-penceramah yang berikut. Karena Habib merasa ini adalah penting supaya kita paham dan kita tahu apa yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membawa hadiah terbesar kepada kita ketika Isra Mi'raj tersebut. Beliau setelah melakukan Isra wal Mi'raj, beliau membawakan kita hadiah terbesar, yaitu salat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah perintahkan kita haji, umrah dan lain-lain sebagainya. Allah
perintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu pentingnya solat ini sampai-sampai Allah undang Nabi kita Muhammad, dan Allah pun memberikannya sendiri kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadiah ini adalah hadiah yang paling penting untuk kita umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga solat ini adalah salah satu kewajiban kita. Selain daripada kewajiban kita, solat ini pun adalah salah satu amalan yang menentukan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat, bahwa amalan yang pertama yang akan dihitung dihisab di yaumal qiyamah nanti adalah salat. Fa in saluhat saluhatil amalu kullu wa in fasadatil amalu kullu. Jika solatnya baik, kita menjalankan ini solat, maka semua amalan-amalan kita akan baik. Tetapi jika kita tidak menjalankan ini perintah solat, maka akan rusak pula semua amalan-amalan kita. Dan solat ini adalah tiang agama. Solat ini adalah tiang agama. Bagaimana kita dapat melakukan atau ahlan wa sahlan Habib Sauki alafu minkum insyaallah. Habib Firdaus insyaallah. Ahlan Habib. Angkat. Jadi solat ini adalah tiang agama. Bagaimana kita ingin membangun satu bangunan yang kuat dan kokoh jika tiang ini tidak kuat, jika tiang ini tidak kuat, tidak kokoh, sudah pasti jika tiang tidak kokoh, maka bangunan pun tidak akan kokoh. Sebaliknya, jika kita mengaku umat Nabi Muhammad, jika kita mengaku agama Islam, wajib untuk kita menjalankan ini perintah solat. Bagaimana agama kita mau baik, mau bagus, jika kita tidak melaksanakan solat, tidak berpanjang-panjang lebar? Karena sudah datang, sudah tiba guru-guru kita, dan Habib tidak berpanjang-panjang lebar. Insya Allah yang sedikit ini bisa masuk di dalam hati, didengarkan, dan insya Allah dapat diamalkan oleh kita semua. Kalau berbicara tentang solat, mengingatkan Habib kepada salah satu pesan atau wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat ini beliau sampaikan kepada salah satu sahabat terkasihnya Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajha. Pesan atau wasiat ini tertulis di dalam kitab Wasiatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajha. Di dalam kitab ini banyak sekali tertulis pesan-pesan atau wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Satu di antaranya beliau katakan bahwa ya Ali, kama Jibril ayyakuna min bani Adam ali sab'ah salim. Ya Ali, tahukah engkau bahwa malaikat Jibril alaihissalam berkeinginan menjadi anak keturunan Adam? Artinya malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi manusia seperti kita. Padahal jelas kita tahu bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah sayyidul malaikat, raja daripada malaikat. Tetapi beliau masih berkeinginan menjadi manusia seperti kita. Kenapa? Nabi katakan salatul jamaah ma'al imam, solat berjamaah bersama-sama dengan imam.
Ini pesan beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali, salah satu sahabat termuda. Karena saya lihat di sini banyaknya anak-anak muda, jadi insya Allah ini pun salah satu wasiat yang penting untuk kita yang muda-muda. Ingat, kalau berbicara sholat berjamaah sudah pasti kita melakukannya di masjid, sudah pasti kita melaksanakannya di rumah Allah yang kita cintai ini. Percuma orang tua kita, orang-orang terdahulu kita telah membangun masjid ini dengan sebesar-besarnya, semegah-megahnya, tetapi tidak seimbang dengan kualitas yang mengisi masjid ini. Ingat teman-teman yang muda, Allah cinta kepada orang tua yang duduk di masjid, tetapi Allah jauh lebih cinta jika yang memuliakan masjid ini adalah anak-anak muda. Jangan malam ini saja masjid penuh, besok penuhin lagi lebih daripada ini. Dan jika sudah yang hadir sebanyak ini, yakin bahwa Allah akan jauhkan kita semua, terkhusus kepada kota Batam yang kita cintai ini, daripada segala musibah, bencana, balah dan wabah. Bukan hanya kita hadir di majelis sekarang ini, besok ada majelis rutinan, majelis Rasulullah hadir. Di situ bukan hanya kita mendapatkan amalan-amalan, tetapi kita pun akan mendapatkan ilmu. Lihat guru-guru kita, para habaib kita. Beliau ini adalah pemimpin-pemimpin kita di sini, yang mana dengan merekalah kita dapat mengetahui ilmu menuju kepada datuk mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu pun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muda-muda jangan bosan-bosan datang di majlis ilmu, majlis maulid, majlis zikir, karena dengan hadirnya kita di majlis-majlis yang mulia itu akan mendekatkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita pun akan mendapatkan ilmu. Karena tahukah kita bahwa ketika kita melakukan amalan tetapi tidak mengetahui ilmunya, akan mendapatkan sia-sia. Tetapi yang paling bagus, ketika kita sudah mengetahui ilmunya, baru kita melaksanakan amalan-amalan tersebut. Tapi jangan pulang dari sini belajar saja dulu, enggak sholat, enggak puasa. Alasannya kata Habib Amal, kan kita belajar dulu. Artinya melakukan ibadah itu baik, bagus, tetapi yang lebih bagus ketika kita sudah mengetahui ilmu, baru kita melakukan amalan tersebut. Karena apa? Karena kita pun akan mendapatkan hakikat atau tujuan daripada ibadah yang kita kerjakan. Ingat, hakikat daripada solat kita untuk menjauhkan kita daripada perbuatan jahat, keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita daripada perbuatan jahat, keji dan mungkar. Ketika kita sudah mengetahui ilmu, maka dengan nikmatnya, dengan husuknya, kita pun akan melakukan amalan-amalan tersebut. Jangan sampai terjadi kejadian seperti di kampung saya sana. Ketika di bulan Ramadan yang kemarin, ada salah satu ustadz, dia sedang berceramah. Dia berceramah tentang kematian. Dia berceramah tentang bagaimana pedihnya siksa di kubur, bagaimana pedihnya siksa di api neraka. Tiba-tiba ada 3 orang pemuda, mereka melewati masjid yang sedang bertausiah. Ini karena begitu banyaknya, saya tidak menyebutkan namanya, takut jangan sampai ada kesamaan nama dengan yang hadir di sini. Oke, sebutkan saja. Yang pertama namanya tinggi, yang kedua namanya pendek, yang ketiga namanya gondrong.
Orang tiga ini ketika mendengarkan Ustadz bercerita tentang kematian, lantas Allah sentuh hatinya, dia merasa takut dan berkata, bertiga ini mereka sepakat untuk melaksanakan sholat. Setelah masuk di dalam masjid, mereka bertiga wudu, masuk lagi ke masjid. Yang tinggi dia katakan, wahai pendek, kamu jadi imam. Apa yang dikatakan si pendek? Ya Allah, tinggi, saya nggak bisa jadi imam. Yang pendek dan tinggi mereka sampaikan, ayo gondrong, kamu yang jadi imam. Gondrong pun mengatakan, ya Allah, saya nggak tahu jadi imam, saya nggak tahu ilmunya. Ini orang tiga ini dia berdebat terus, wallahu alam siapa yang mau menjadi imam. Tiba-tiba ada salah satu jamaah di masjid situ, dia datang masuk untuk mau menunaikan ini solat. Mereka sepakat meminta kepada fulan bin fulan ini untuk menjadi imam kepada mereka. Dan sudah sepakat ketika berdiri, imamnya di depan, tinggi, pendek, gondrong, berdiri di belakang sebagai jamaah. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, semuanya takbiratul ihram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai dengan selesai, tiba-tiba yang gondrong di sebelah kiri, dia lihat ada tikus. Dia lihat ada tikus lewat, sambil sholat dia teriak, aduh ada tikus. Kalau kita dalam keadaan sholat, kita teriak ada tikus, berarti sholat kita batal. Kenapa dia menyebutkan itu? Karena dia tidak tahu ilmunya. Dia teriak tikus, dia sudah batal. Yang pendek di tengah, dia lagi ingatin, gondrong, jangan kamu teriak tikus, nanti kamu batal. Naudzubillah, dia sendiri pun batal. Ternyata yang tinggi di sebelah kanan, dia pun katakan, itu kan pendek, kamu juga batal kan? Nggak boleh kamu ingatin dia. Udah tiga-tiga di belakang ini batal, Bo. Tiga-tiga batal, Bo. Dan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh imam di depan? Imam di depan dia katakan, alhamdulillah, untung saya tidak menegur mereka bertiga. Naudzubillah, terpaksa empat-empatnya batal. Itu karena tidak tahu ilmu. Maka dari itu hadir di majelis-majelis yang mulia ini supaya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan ilmu daripada guru-guru kita, sehingga ketika kita melakukan itu amalan atau ibadah, kita akan mendapatkan tujuan daripada ibadah. Dan yang terakhir, ini berbicara karena tadi saya ada baca ada Bapak Imam takmir masjid. Ini saya hanya mau cerita di kampung saya, bukan di sini. Ya, Pak minta maaf, Habib. Ini cerita di kampung saya. Ada satu kisah yang mana di tempat saya ketika di sholat subuhnya, semua jamaah rame-rame mereka keroyok bapak imamnya. Mereka gebukin ini bapak imamnya. Tahu kenapa? Tahu enggak? Mau tahu enggak? Kayak kurang semangat. Ayo semangat dong, takbir. Takbir. Cakep. Jadi ketika di satu jamaah subuh, bapak imam ini dia digebukin oleh semua jamaah. Setelah itu dia melaporkan ke polsek terdekat. Ketika datang melaporkan, Pak polisi, saya ingin melaporkan penganiayaan. Apa gerangan? Kata Pak polisi. Apa penganiayaan tersebut? Saya dikeroyok, saya digebukin sama jamaah subuh. Siapa jamaah subuh? Satu masjid jamaah subuh mereka keroyok saya.
Polisi pun jadi marah. Masa Bapak Imam digebukin? Masa Bapak Imam dikeroyok? Panggillah Pak Polisi. Dia panggil itu semua jamaah yang hadir. Semua sudah dikumpulkan dan di BAP, diinterogasi. Wahai jamaah, apakah kalian benar kalian keroyok ini Pak Imam? Jawab daripada jamaah, iya Pak Polisi, kami keroyok Pak Imam, kami gebukin ini Pak Imam. Kenapa? Iya, jadi begini ceritanya Pak Polisi. Kami ini memang betul, kami tahu beliau ini suaranya merdu, ketika menjadi imam bacaannya bagus. Tetapi kita ini kan juga mau kerja, ada yang mau sekolah, ada pun yang mau punya kepentingan lain. Pak Polisi katakan, terus lanjutkan. Langsung dia katakan bahwa ya, ketika kita sudah takbiratul ihram, ketika sudah takbiratul ihram, Bapak Imam membacakan Fatihah. Setelah membaca Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah. Kami pikir mungkin 5 ayat sampai di Muflihun selesai ruku. Ya Allah Pak Polisi, Pak Imam dia lanjut ini satu surat Al-Baqarah sampai selesai. Kami di belakang ini kan ada yang mau kerja, udah berdiri kaki udah gemetaran. Setelah itu pas rukuknya, satu jamaah pun dia tidak mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tetapi serentak mereka semua mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Saking lamanya ini surat Al-Baqarah, saking panjangnya. Ketika sujud naik rakaat yang kedua, setelah baca Al-Fatihah, mereka di dalam hatinya mungkin baca surat pendek. Kan tadi yang pertama udah panjang. Tiba-tiba dibacakan surat Ali Imran. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah begitu mereka berpikir, paling 2 ayat. Na'udzubillah. Surat Ali Imran itu selesai 1 jam kurang lebih sholat subuh, matahari udah dekat. Ketika selesai salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Para jamaah sudah tidak baca lagi Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi tahu apa yang dia baca? Allahumma antas salam lantas jalan. Allahumma antas salam lantas jalan. Ketika mereka buru-buru ingin keluar, ada yang sudah keluar, Bapak Imamnya dia pengumuman di mikrofon, wahai jamaah, tolong kembali sebentar, saya mau menyampaikan sesuatu. Dengan kesalnya mereka datang dan duduk di situ dengan kesalnya itu. Apa yang dikatakan Bapak Imam? Maaf jamaah, tadi saya lupa wudu. Masya Allah. Bapak Imamnya katakan, maaf, tadi waktu sholat saya lupa wudu. Udah panjang yang pertama, udah yang kedua panjang, udah terlambat. Ya Allah, Bapak Imamnya lupa wudu. Langsung digebukin itu sama jamaah. Kata Pak Polisi, ya Bapak Imam, seandainya tadi kalau saya ikut berjamaah di situ, saya orang pertama yang pukul lebih kencang dari mereka. Dan yang terakhir, karena saya lihat di sini muda-muda, kemarin saya sama Habib Husain ngisi di beberapa tempat, ada yang mengatakan preman hijrah. Bib, ini mereka pemuda-pemuda hijrah, ini pemuda-pemuda hijrah. Insya Allah di sini juga ada pemuda-pemuda hijrah. Betul? Satu cerita lagi, boleh? Jadi kita di Maluku itu Ambon, tahu langgar, musolah. Tahu musolah? Musolah itu kita di Ambon, di Maluku bilangnya langgar. Musolah itu dia panggung, lantainya papan berlapis-lapis. Betul, pernah dilihat? Ya. Jadi satu cerita di kampung ini adalah salah satu pemuda, satu preman yang begitu meresahkan semua warga. Tahu kan orang Ambon, Bu?
hitam, kumisnya tebal, maaf, hitam tapi manis, ya. Hitam, kumisnya tebal, tatoan. Di satu kampung itu, ya Allah, jangankan ayam, kambing orang pun diambil. Bukan hanya kambing, kebo, sapi orang pun diambil. Ketika dia ambil, dia curi ini sapi, kambing, dia jual ke pasar, datang dengan begitu banyaknya minuman keras, minum, mabok. Di situ dia bikin reseh lagi sama masyarakat. Orang begitu resahnya sama dia ini preman. Satu ketika Allah menyentuh dia punya hati. Jadi kalau Allah mau sentuh hati, Allah berikan hidayah, tidak memandang siapa dia, baik atau buruk. Ketika Allah sudah berkeinginan, maka dialah orang pilihan. Dan ketika disentuh itu hati, diberikan hidayah, tempatnya di musolah atau di langgar. Habis selesai sholat duhur, dia duduk paling depan sebelah kiri, duduk zikir, salawat, nggak tahu sampai dia bikin apa di situ. Sampai asar, waktu asar, setelah sholat asar masih lagi duduk berzikir, beristighfar. Satu ketika, Bu, ketika sholat berjamaah, ketika sampai dengan sujud terakhir, imam Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, tapi anak ini dia enggak bangun-bangun, dia masih aja sujud seperti itu. Ketika selesai bacaan doa, setelah salam kanan salam kiri, ini fulan bin fulan ini dia tidak bangun, sujud saja lama banget, dia tidak bangun-bangun dari sujudnya. Setelah baca doa selesai, belum juga bangun. Orang-orang di sekitar, Masya Allah, inilah hidayah yang Allah berikan kepada dia. Tapi ada pun yang berpikir, jangan-jangan dia ini sudah mati. Kalau memang dia sudah mati, Masya Allah, husnul khatimah. Tetapi ada yang penasaran, datang mendekati itu orang. Semakin dekat dia menangis, sambil sujud dia menangis. Bapak imam juga datang, semakin dekat semakin besar suara tangisannya. Tiba-tiba bapak imam ngintip ke bawah, Bu, ya Allah, kumisnya kejepit. Orang-orang sudah berpikir dia ini taubatan nasuha, padahal di dinding papan yang berlapis itu kumisnya masuk, kumisnya kejepit, nggak bisa bangun. Ketika orang datang semakin dekat semakin kejepit, semakin besar suaranya. Naudzubillah, ternyata kumis kejepit. Untung di sini pakai masker, kalau enggak saya dimarah-marahin ada yang kumis. Maaf yang punya kumis, ya besok cukur. Tapi nggak masalah kalau di sini mah nggak ada kejepit-kejepit, ya. Cukup. Oke, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan kepada kita semua. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita semua, Habib Husain bin Utsman Al-Hamid. Saya ingin kepada kita semua yang tenang, yang konsen mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Setuju? Sepakat? Janji sudah setuju, sudah sepakat. Diam. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.